Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Insan Prima Mandiri. Bersama saya Asep, sering dipanggil di sekolah dengan sebutan Pak Asep. Ya, kebetulan saya guru di SMK Insan Prima Mandiri. Saya mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dan juga mapel informatika. Nah, di sini saya akan memandu podcast pada hari ini, ya, di mana pada hari ini kita berada di podcast Insan Prima Mandiri Session 0. Oke, kenapa disebut Session 0? Karena dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya, maka dari itu kita harus perkenalan terlebih dahulu. Sebelum kita nanti masuk ke episode 1 dengan narasumber yang kita undang, ya, kita akan perkenalan dulu, ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan saya Asep, ya. Saya mengampu mapel PKK dan juga informatika. Nama lengkap saya ini Asep Kartono Rusliawan, ya. Saya kuliah di STI Yasa Anggana. Kebetulan saya mengambil dulu itu S1 manajemen dan alhamdulillah, ya, saya linear dengan mapel PKK. Nah, karena di sana banyak membahas tentang seputar ekonomi dan juga kewirausahaan, juga fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan usaha. Oke, itu ya. Selanjutnya podcast ini, ya, dibuat mungkin sederhana, ya, cuma nanti kedepannya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, ya, karena sesuatu yang besar itu diawali dengan sesuatu yang kecil, gitu ya. Nah, di mana nanti dalam podcast ini kita akan berusaha mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat, narasumber-narasumber yang berkompeten, di mana nanti kita akan berdiskusi, ya, seputar dunia pendidikan salah satunya, ya, dan juga nanti mungkin kita akan undang perwakilan dari guru, ya, perwakilan dari siswa, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan SMK Insan Prima Mandiri dan juga para alumni, ya. Jadi alumni SMK Insan Prima Mandiri nanti kita akan coba undang dan juga kita akan ngobrol-ngobrol santai bagaimana kesan-kesan mereka selama sekolah di sini dan alhamdulillah kebetulan saya juga alumni sekolah ini, alumni SMK Insan Prima Mandiri. Itu angkatan kedua, teman-teman, ya. Di 2016 saya lulus, ya. 2016 saya lulus. Jadi SMK Insan Prima Mandiri ini berdiri pada tahun 2012, ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan 2024 itu sekitar 12 tahun, ya, 12 angkatan berarti, ya. Kebetulan di angkatan pertama itu 2012, ya, 2013 itu angkatan kedua di mana saya baru masuk waktu itu, ya. Angkatan pertama itu keluar 2015. Saya 2016 lulus, ya. Kemudian saya masuk kuliah di STI Yasa Anggana. Kebetulan saya mengampu prodi manajemen waktu itu S1, ya. Dan saya berkuliah selama kurang lebih 9 semester, teman-teman. Ya, kenapa bisa 9 semester gitu ya? Karena di tahun 2020 kalau nggak salah waktu zaman Covid, kegiatan perkuliahan itu sempat tertunda dan satu angkatan waktu itu semuanya molor 1 semester. Dan alhamdulillah di tahun 2021 saya menyelesaikan studi saya, ya, di S1 manajemen. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, ya, kalau di sosial media saya kalau sedang upload tentang konten-konten seputar dunia pendidikan, khususnya saya jadi guru, mungkin ada yang tanya, kok di lulusan manajemen yang non pendidikan kok bisa ngajar, gimana caranya gitu, ya. Nah, ceritanya waktu saya kuliah dulu di tahun 2018 itu saya
datang lagi nih ke sekolah gitu ya. Nah, kebetulan saya dulu aktif di sekolah itu Eskul Pramuka. Saya aktivis pramuka dari saya masuk SMA gitu ya, atau masuk SMK. Dan kebetulan waktu masuk kuliah saya juga aktif ya. Dan di tahun itu di 2018 saya mulai ditawari untuk jadi pembina eskul ya di sekolah ini ya, di sekolah ini. Dan alhamdulillah saya terima. Saya jalan saja sambil mengisi kekosongan saya di masa kuliah. Saya membina adik-adik saya di sekolah ini. Nah, 1 tahun berjalan, kemudian ada waktu itu guru saya, ya saya juga pernah keajar sama beliau. Dia sedang hamil dan alhamdulillah mau melahirkan ya. Nah, kebetulan saat itu, nah, karena dia tahu saya sedang kuliah dan kebetulan kuliahnya di ekonomi, ya beliau menawarkan kepada saya buat nginval nih, Sep mau nggak nginval? Ya, nginval itu menggantikan sementara beliau untuk ngajar gitu ya. Dan alhamdulillah eh, saya terima, dan kebetulan mapel yang ditawarkannya pun itu relevan dengan mata kuliah saya gitu ya. Dimana mapelnya itu dulu adalah ekonomi bisnis ya, dimana itu adalah makanan saya selama di bangku kuliah. Dan alhamdulillah 1 tahun jalan, 2019 alhamdulillah waktu itu saya dimasukkan dapodik sama kepala sekolah dan juga operator di sini. Dan alhamdulillah dulu itu belum ada kebijakan kalau masuk dapodik sebagai guru itu wajib S1 dulu. Dan alhamdulillah saya dengan ijazah SMA itu masih bisa masuk ke dalam dapodik. Singkat cerita, saya lulus di 2021 ya. Ijazah saya udah keterima dan waktu itu saya langsung mengajukan yang namanya NUPTK, teman-teman ya. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan saat itu. Ya, yang aturannya di mana kalau kita ingin mengajukan NUPTK, kita wajib mengajar selama 2 tahun. Dan alhamdulillah saya di 2018 masuk ke sana sampai 2020 sampai 3 tahun. Akhirnya saya diajukan oleh kepala sekolah dan alhamdulillah teman-teman saya punya NUPTK setelah saya lulus dari kuliahan. Jadi saya lulus kuliah, saya ngajuin NUPTK kurang lebih 1 minggu prosesnya dan alhamdulillah langsung terbit. Nah, dari sana di 2022 ya, di 2022 ada 2021 dulu tuh ada yang namanya pemanggilan untuk PPG Daljab ya. Kalau sekarang kan PPG piloting 2, piloting 3 ya, atau piloting. Waktu saya itu di PPG dalam jabatan ya. Ada pemanggilan untuk pretest dan alhamdulillah karena masa kerja saya dihitung dari 2018 berdasarkan SK GTY atau SK yayasan yang ada, alhamdulillah saya terpanggil untuk melaksanakan pretest, teman-teman ya. Nah, waktu itu saya tes pretest dengan teman-teman yang lain yang ada di sini ya. Dan di sana di PPG Daljab kebetulan saya mengambil mata pelajaran akuntansi dan keuangan. Karena nggak tahu kenapa ijazah saya itu ekonomi S1 manajemen, tapi di SEM PKB saya itu terdeteksinya prodinya itu bisa akuntansi dan keuangan, sehingga mau tidak mau ya kuliah PPG saya ngambil konsentrasi akuntansi dan keuangan. Shock pasti karena hampir selama 3 tahun atau 3 sampai 4 tahun saya belum mendalami lagi tentang akuntansi. Paling saya belajar akuntansi itu di akuntansi dasar-dasar akuntansi di semester 1 sama semester 2. Selebihnya di akuntansi biaya itu di semester 3 hanya sekilas, dan saya lebih ke manajemen keuangannya waktu itu. Namun lahaula saya ikut saja pretestnya, saya ikuti alurnya dan alhamdulillah waktu itu saya lulus buat masuk kuota kuliah PPG dalam jabatan. Saya masuk ke kategori 2 ya. Kalau kategori 1 itu untuk guru-guru yang di atas 2018 ya, 2017, 2016, 2015 gitu ya. Kebetulan karena saya masuknya di
di 2018. Jadi saya masuknya kategori 2, di mana perbedaan antara dua kategori ini itu berada di letak durasi, teman-teman ya. Durasi PPG-nya. Ya, karena yang kategori 1 itu kurang lebih masa studinya itu di 2 sampai 3 bulan. Ya, tapi untuk kategori 2 saya dan yang lainnya ya, karena TMT-nya masih kurang, jadi masa perkuliahannya lebih panjang. Ya, ada di 4 sampai 6 bulan waktu itu. Ya, saya mulai di bulan Agustus perkuliahan, kebetulan saya di Universitas Negeri Medan ya. Online full karena waktu itu masih masa transisi ya dari pandemi COVID-19. Jadi perkuliahan dilakukan secara online dengan tatap muka secara Zoom, dalam Zoom ya, tatap muka dengan Zoom. Nah, kemudian kita PPL di sekolah kita sama dengan menggunakan Zoom juga. Ya, dan alhamdulillah saya mulai di bulan Agustus dan selesai di bulan Desember 2022. Dan alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan gelar GR di sana gitu ya. Mungkin itu sejarah singkat pengalaman saya, perjalanan saya selama di dunia pendidikan ya. Jadi dulu saya mikir-mikir dulu buat jadi guru gitu ya. Tapi ketika saya sudah terjun, saya entah kenapa seperti jatuh cinta gitu ya, seperti jatuh cinta pada profesi ini gitu ya. Dan alhamdulillah saya di sini sekarang diamanahi oleh kepala sekolah, dipercaya sebagai wakasek kurikulum ya. Oke, kita berada di akhir sesi karena kita perkenalan ya. Tadi saya sudah panjang lebar memperkenalkan diri saya dan perjalanan saya di SMK Insan Prima Mandiri. Ya, kita ketemu lagi di episode 1. Ya, di episode 1 nanti saya akan coba undang kepala sekolah SMK Insan Prima Mandiri ya, di mana beliau adalah tadi ya, salah satunya ialah guru saya juga. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau, kita akan diskusi dengan beliau seputar perjalanan beliau sampai beliau jadi sosok pemimpin di sekolah ini, dan juga mungkin nanti seputar pendidikan kita akan berkenalan di sana ya. Sampai jumpa lagi, jangan sampai lewatkan di episode selanjutnya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.